yang di ini Galatia 3:13 ya. Jadi tentang Yesus itu kenapa harus mati dulu, terkutuk lah kalau menurut ayat itu, untuk melakukan penebusan dosa. Kalau dia Tuhan kan mestinya bisa langsung aja mengampuni dosa-dosa manusia itu. Kenapa harus menebus dosa dulu, harus mati dulu secara terkutuk di tiang gantung, di tiang salib. Galatia 3:13. Kristus telah menebus kita dari hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Jadi Yesus itu terkutuk karena banyaknya dosa kita untuk menebus kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang tergantung pada kayu salib. Jadi orang-orang yang dihukum pada waktu itu adalah para penjahat-penjahat, para pembunuh-pembunuh, dan orang-orang durjana itu selalu dihukum di atas kayu salib. Lah ini Yesus dihukum di atas, bukan dihukum, menebus dosa kita di atas kayu salib, bukan karena dia berdosa. Gitu. Maksud saya Yesus tidak berdosa. Maksud saya ini, kalau dia memang itu Tuhan, kenapa harus menggantungkan diri di tiang salib dulu untuk menebus? Bukannya Tuhan itu Maha Pengampun, Pak? Langsung mengampuni. Pertanyaan Bapak itu harus dikaitkan dengan nubuatan tentang Mesias dari Perjanjian Lama sampai kepada disalibnya Yesus di atas kayu salib. Baru Bapak tidak bisa ngomong lagi karena sudah membaca bagaimana nubuatan Musa tentang Yesus Kristus, bagaimana nubuatan Yesaya tentang Yesus Kristus. Semua lebih kurang 300 nubuatan tentang Yesus Kristus itu digenapi oleh satu pribadi yang bernama Yesus Kristus, bahwa dia mati di atas kayu salib bukan karena kesalahan dia dan bukan karena dosa dia. Gitu ya, Pak. Pak. Maksud saya baru kemudian Bapak, silakan Pak, silakan. Baru kemudian Bapak akan tidak perlu bertanya seperti itu lagi. Kenapa? Karena pertanyaan Bapak itu selalu cari alasan logika. Nah, bagaimana? Nah, tadi kan dijelaskan bahwa kalau yang udah menerima Yesus itu bisa selamat, Pak. Walaupun kita berbuat mencuri, membunuh, kan juga selamat juga kalau mati. Kenapa juga harus berbuat baik, Pak? Kalau Bapak membanding-bandingkan begitu, itu sama dengan pertanyaan Bapak yang pertama, masalahnya gitu. Kalau sudah dibaptis, diselamatkan, silakan minum racun. Itu kan sama, satu wazan, seimbang dengan pertanyaan Bapak tadi. Kalau begitu, kalau sudah selamat, terima Yesus, silakan mencuri lagi, berzina lagi. Ngomong apa Bapak itu? Otak Bapak itu kebalik kalau begitu. Kalau bertanya seperti itu, aneh. Otak waras itu harus dipakai untuk memahami Alkitab, gitu. Termasuk memahami Al-Quran juga aja begitu. Kalau begitu, wah saya sudah naik haji, sudah diampunin, sudah sholat di Masjidil Haram. Sholat Masjidil Haram itu sama dengan 29.000 kali sholat di masjid lain. Kalau begitu pulang aja. Dosa lagi. Cara berpikir Bapak dengan saya omongkan itu kan saya sama dengan begitu. Bapak naik haji kan diampunin. Nanti sholat di Masjidil Haram itu sama dengan sholat di masjid lain 29.000 kali dari sholat masjid lain. Lalu setelah sampai di Indonesia, gua kagak perlu sholat lagi dong. Kenapa? Karena gua sudah sebulan naik haji dan sholat di Masjidil Haram, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Itu saya lakukan berkali-kali, berarti sama dengan 29.000. Besok lagi saya sekali lagi, sehari lagi, 2 hari lagi, 3 hari lagi. Sampai di Indonesia nggak perlu sholat lagi. Bukan begitu cara berpikirnya. Sama dengan yang Bapak maksud itu. Bukan masalah belum kenal Alkitab lalu bertanya seperti itu. Itu pertanyaan pencobaan namanya. Maka jawaban saya seperti itu. Ngapain saya jawab pertanyaan yang
yang ya pertanyaan bodoh gitu loh maksud saya. Ya, di konsep Islam kan memang dari amalan Pak. Kalau amalannya walaupun dia udah berhaji, kalau amalannya masih kurang atau amalannya nggak diterima ya nggak bisa masuk surga secara otomatis. Kalau tadi Kristen kan asal cuman seperti Bapak nyontohkan asal bawain tas pasti digaji itu. Nah, seperti itu kan konsepnya jadinya perbedaannya. Iya, tapi saya tanya itu tadi itu. Iya. Bapak juga tidak salah memahami ini. Tetapi kalau Bapak mengatakan bahwa karena terima Yesus Kristus lalu silahkan berbuat dosa ya memang pasti masuk surga semua, tidak demikian. Kerjakanlah keselamatanmu gitu. Kerjakanlah keselamatanmu. Jadi orang Kristen harus mengerjakan keselamatan kita. Ya, kalau di ayat ini juga disebutkan, dijelaskan bahwa memang Tuhan nggak bisa kelihatan. Tapi kenapa kok Yesus dianggap sebagai Tuhan, Pak? Padahal dia kelihatan. Di Yohanes 13. Yohanes 13. Kita tidak menganggapnya sebagai Tuhan. Karena Yesus itu Tuhan itu sendiri. Itu. Nah, mestinya nggak kelihatan dong Pak kalau Yesus itu Tuhan sendiri. Itu setelah dia tidak ada di dunia lagi. Sekarang sudah naik dan bersemayam bersama Allah di sana. Gitu. Di Yohanes 13 ayat 13, kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Gitu. Oke Pak, ini menarik ini. Bapak bisa ngelihat nggak ayat ini dengan bahasa aslinya? Kita lihat itu, kita terjemahkan benar Tuhan atau apa Pak? Iya Pak. Ya, Bapak pakai bahasa apa? Ibrani Pak. Oh, Bapak orang Ibrani? Bukan, saya ngelihat, saya kan membandingkan dengan Quran lah. Kalau Quran itu kan ketika ada terjemahan yang agak membingungkan, itu dilihat aslinya lah seperti apa gitu. Oke. Apa? Coba Bapak ngomong dulu. Oh, saya nggak bisa bahasa Ibrani Pak, saya ngelihat ininya dan apa katanya? Kalau di sini itu bukan guru dan Tuhan, tapi guru dan tuan Pak. Oh gitu. Nah, makanya Bapak silakan cek sendiri di Bible yang asli. Di online juga ada Pak, saya bisa kasih linknya kalau Bapak mau. Oh ya, terima kasih. Ya, saya coba. Antum tad'uni mu'alliman wa sayyidan wa hasanan taf'aluna li'anni hakadha ana. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan. Sayyidan. Nah, Sayyid, itu bisa dicatat. Sayyidan apa Tuhan, Pak? Bukannya Tuhan itu ilah kalau Arab. Iya, Lord gitu. Ya, tapi Sayyidan, kan ini Arabnya. Arabnya Sayyidan, iya. Iya. Kalau kita menyebut orang yang benar-benar kita hormati, misalnya Sayyidina Muhammad, itu kan berarti tuan. Ya. Bapak mengartikan dengan Tuhan? Memang begitu pengertiannya. Pengertiannya dia itu adalah Sayyidun. Itu. Nah, kalau di Al-Quran sendiri mengatakan bahwa Yesus itu terkemuka di dunia dan di akhirat. Satu contoh. Nah, siapa yang terkemuka di dunia dan siapa yang terkemuka di akhirat? Kenapa bukan Hasan, bukan Pak Hasan yang terkemuka di dunia dan di akhirat? Ayo. Iya Pak, kita ngomong terjemahannya dulu Pak. Bapak tadi ngomongnya. Iya, sekarang ini saya sudah. Apa benar diartikan Tuhan Pak? Ya harus diartikan Tuhan. Nah, gitu. Di sinilah anehnya Pak. Makanya coba dilihat bahasa Ibrani-nya lagi Pak. Oke, silakan aneh. Nah, kalau Bapak bilang aneh, tapi kami bilang tidak aneh. Iya, karena misleading sekali ini terjemahannya. Iya. Nah, kalau Bapak mengatakan aneh, itu kan hak Bapak untuk mengatakan aneh.
Kenapa? Karena Bapak tidak terbiasa dan Bapak ya masih di sana gitu. Beda kalau Bapak sudah di sini. Justru itu Pak, saya mengkritisi itu Pak. Ya jangan mengkritisi, silakan mengkritisi sampai Bapak nggak percaya atau Bapak percaya, itu lain cerita. Bagian yang lain yang kita bicarakan. Jadi begitu Pak Hasan. Iya, jadi ya kalau itu sih terjemahannya saya lihat sih dari aslinya dan dengan Bapak yang ngomongkan Arab itu Tuhan, itu bukan Tuhan. Karena Sayyidan Tuhan, kalau dalam Arab Tuhan itu ilah Pak, bukan begitu lah. Lupakan Pak. Mungkin ada yang lain lagi nih Pak tentang Bible. Ya. Yohanes 17 Pak ayat 3. Ya, kenapa? Kalau di sini kok benar-benar disebut bahwa Yesus itu utusan, Pak, bukan Tuhan. Iya. Yesus ya utusan, Pak. Nah, tapi kok umat Kristen kok menganggapnya Tuhan, Pak? Ya, dia diutus Bapa. Yesus itu Yohanes 17 ayat berapa? Ayat 3, Pak. Yaitu bahwa mereka mengenal satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus, yang telah diutus oleh Bapa Surgawi. Gimana bisa Pak? Orang mengutus dirinya, apa? Tuhan mengutus dirinya sendiri. Ini maksudnya membelah diri atau berubah wujud atau bagaimana Pak? Bapak harus kembali ke untuk mengerti itu, Bapak harus kembali ke Yohanes 1-nya. Yohanes 1. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Sekarang firman itu di ayat 14 telah menjadi manusia, di ayat ini telah diutus oleh Bapa menjadi manusia. Gitu. Nah, ketika diutus, yang mengutus hilang atau gimana Pak? Atau tetap ada? Ya tetap ada. Berarti dua. Itu kan roh. Bapak harus tahu bahwa Allah itu roh, Yesus yang diutus itu adalah manusia, dia juga adalah roh Allah. Di Lukas 4 ayat 18, roh Allah ada padaku. Gitu. Itu urusan roh, Pak. Bukan membelah diri, memang amuba. Makanya itu saya heran. Ini heranlah Bapak karena nggak tahu Alkitab. Ya, oke Pak, lihat lagi Alkitab Yohanes 5. Nggak usah ngomong yang banyak, yang lain banyak nanya. Kalau saya tanya Al-Quran nanti Bapak mencret. Banyak nanya, sudah dijelasin begini, malah ketawa ngeledek. Bukan begitu caranya. Makanya coba dilihat lagi ya. Nggak usah, Bapak selesaikan kebanyakan waktu nanya melulu. Semakin banyak anak umat Islam yang follow, subscribe media-media Islam daripada kita subscribe media-media maksiat. Paling tidak orang-orang yang menonton acara-acara agama hatinya